Hai, perkenalkan nama saya Aldo Den Pratama dengan NPM 20756030. Halo, perkenalkan nama saya Bilkis Hakimah Nurul Jannah dengan NPM 20756036. Halo, nama saya Janus Kamardiana dengan nomor NPM 2756042. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Linda Permatasuri dengan nomor NPM 207566043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Robani dengan NPM 2756044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rizal Zulkiflan dengan NPM 2075645. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu K3 di dalam bus. Keselamatan wisatawan saat dalam perjalanan pada bus wajib kita perhatikan. Terlebih, transportasi ini merupakan angkutan penumpang massal yang bisa mengangkut puluhan orang. Untuk itu, kita sebagai penumpang harus memperhatikan bagaimana cara menanggulangi saat terjadi bencana yang tidak kita inginkan terjadi. Kita akan lebih menjaga diri kita agar tetap aman saat bus berjalan. Dilakukannya praktik K3 dibagi menjadi dua jenis, yakni sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Jika sebelum kejadian, ialah adanya informasi serta pengetahuan, sedangkan sesudah kejadian ialah adanya tindakan dalam penanganannya. Di mana lokasi praktikum K3L dilakukan? Dilakukannya pengetahuan K3L itu di dalam bis saat akan memulai perjalanan menuju suatu daya tarik wisata yang akan dikunjungi oleh para wisatawan. Perlu dilakukannya K3 saat di dalam bus, yakni agar penumpang atau wisatawan juga mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam melakukan penugasan K3L di bus, yang dimana menjelaskan tentang fasilitas di bus, kami melakukannya saya bersama-sama. Saya bergantian, yang dimana kami menjelaskan tentang saya membuka pintu darurat, memecahkan kaca dengan pemecah kaca, serta saya menggunakan apar secara baik dan benar. Secara umum, perlengkapan keselamatan di dalam bus itu ada beberapa. Yang pertama, alat pemecah kaca. Biasanya alat pemecah kaca ini berada di salah satu tiang jendela bus, tepatnya di kanan atau kiri penumpang, dan berjumlah 4 buah. Untuk cara penggunaannya sendiri seperti berikut. Yang pertama, tarik alat pemecah kaca tersebut sekuat-kuatnya dari tempatnya. Untuk disarankan laki-laki duduk di dekat alat ini. Yang kedua, arahkan bagian ujung yang lancip ke kaca, lalu pukullah sekeras mungkin hingga kaca pecah. Jika sudah, lihatlah keadaan sekitar ketika ingin melompat keluar, apakah aman atau tidak. Yang kedua, pintu darurat. Biasanya pintu darurat dalam bus itu ada dua, pada bagian depan tepatnya di atas penumpang dan belakang. Untuk penggunaan pintu darurat di depan yang di atas, yang pertama putar tuas ke arah berlawanan jarum jam secara maksimal. Lalu dorong pintu tersebut ke atas kuatnya dan pastikan kembali keadaan itu aman untuk keluar. Dan untuk pintu darurat yang ada di belakang, cara penggunaannya yaitu yang pertama, buka segel yang menghalangi tuas. Kedua, tarik tuas seperti membuka pintu bus. Yang ketiga, lalu doronglah dan pastikan kembali keadaan sekitar aman untuk keluar. Yang ketiga, apar atau alat pemadam api ringan. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, tarik atau lepas pin pengunci apar tersebut. Kedua, arahkan selang ke pusat kebakaran ringan tersebut. Yang ketiga, tekan tuas untuk mengeluarkan apar.
dan lakukan secara merata sampai api benar-benar padam. Yang keempat, kotak T3K. Biasanya kotak T3K ini digunakan untuk penumpang yang mengalami sakit ketika perjalanan dan biasanya berisi obat-obatan, yaitu obat pusing, obat mual, obat diare, obat masuk angin, obat emah, dan sebagainya. Untuk meminta obat ini atau menggunakan kotak T3 ini, segera hubungi petugas atau kru yang ada di dalam bus tersebut.